Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 28 November 2021 dan ini adalah hari Minggu yang terakhir mungkin saya tinggal di Bandung, sebab 1 Desember saya akan pindah ke Jakarta, pindah pelayanan ke GKI Jatinegara. Mohon sahabat seperjalanan untuk mendoakan ladang pelayanan saya yang baru di Jakarta. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Pasti-Pasti Saja. Yang pasti-pasti saja. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami terhadap angkatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan rasa syukur yang sangat mendalam kami bersyukur bahwa Allah itu selalu memberikan kepastian, bukan keraguan, bukan kebimbangan. Karena di dalam Engkau Tuhan selalu ada yang pasti-pasti saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Yang pasti-pasti saja. Siapa yang tidak suka dengan yang pasti? Semua orang menyukainya. Kita tidak ingin sesuatu yang moga-moga. Kita tidak ingin sesuatu yang tidak jelas, yang gambarannya itu diragukan. Dan kita akan menghindari sesuatu yang tidak jelas, yang semoga, yang berharap, dan semuanya dalam ketidakpastian. Yang pasti-pasti saja. Dan di dalam Tuhan hanya ada satu kata, yaitu kepastian. Bukan keraguan, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, bukan kecemasan, dan bukan ketidakpastian. Di dalam Allah hanya ada yang pasti-pasti saja. Di dalam bacaan yang kita baca tadi, Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai ke-8, apa yang pasti yang Tuhan katakan? Yaitu janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami terhadap angkatan ini. Apa yang pasti di dalam Tuhan? Kalau kita jabarkan, maka buku yang tebal sekalipun tidak bisa menjelaskan sedemikian sempurnanya kepastian Allah terhadap kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Allah pasti menjaga kita. Allah pasti memberikan anugerah kepada kita. Allah pasti memberikan keselamatan kepada kita. Allah pasti mencukupkan kita. Allah pasti pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan membukakan jalan. Allah pasti sewaktu jatuh kita tidak akan terantuk, sebab Tuhan akan menopang dan mengangkat kita. Allah pasti sewaktu engkau di dalam kegelapan, terangnya yang ajaib yang akan menerangi. Allah pasti sewaktu kita bahkan mengalami kematian, Tuhan akan membangkitkan kita dan ditempatkan di surga yang abadi bersama dengan Tuhan. Allah pasti di dalam kehendaknya, apapun yang hilang dari diri kita, kalau Tuhan ingin mengembalikannya, semuanya Tuhan bisa kembalikan, bahkan berlipat ganda daripada apa yang hilang. Itulah Allah yang pasti dan yang pasti-pasti saja. Namun di atas kepastian Allah, kita perlu belajar mempercayai Allah. Tatkala apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita, maka disinilah kepastian Allah harus disertakan dan diikuti dengan keyakinan percaya kita kepada Allah, tanpa meragukan janjinya, tanpa meragukan rencananya, tanpa meragukan kehendaknya di atas kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, kita sangat mudah sekali tertipu dengan hal-hal yang palsu, seakan-akan itu adalah asli. Saudara-saudara, ada banyak barang-barang palsu yang ada di dalam dunia ini. Madu palsu, telur palsu, spare part kendaraan, mobil kendaraan palsu, bantuan COVID palsu,
sertifikat tanah palsu, buku menikah palsu, uang palsu. Ada juga plat nomor palsu, arloji palsu, tas palsu, jaket palsu, sepatu palsu. Ada juga yaitu cinta dan janji yang palsu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa manusia lebih menarik kepada yang palsu? Karena yang palsu itu kelihatan lebih cepat, lebih mudah, lebih menguntungkan, tanpa berkorban, tanpa bersusah payah, tanpa capek-capek, tanpa kerumitan. Kelihatan manis, kelihatan mempesona, kelihatan memikat, dan nampak sekali menarik. Lalu kita terjebak kepada yang kelihatannya pasti, namun sebetulnya tidak pasti. Namun sebetulnya adalah sebuah kepalsuan yang ditawarkan kepada kita. Dan kita menikmatinya, dan kita menerimanya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang asli itu tidak serta-merta dengan sangat mudah didapat. Mari kita lihat saudara, kalau kita punya barang-barang yang asli itu sulit sekali didapat. Kita harus semakin dekat ke sumbernya, ya, semakin sulit didapat, tidak didapatkan di tempat-tempat umum. Itulah kalau yang asli. Saudara tahu dengan jelas bagaimana supaya tahu dengan madu asli dan madu palsu. Itu sulit. Mendapatkan katakanlah 1 ons madu asli itu membutuhkan proses yang lama. Tapi untuk menciptakan madu palsu 1 liter jauh lebih mudah. Dicampur saja dengan gula atau dengan apa, sahabat perjalanan. Kira-kira demikian. Cinta yang palsu sangat mudah. Anda pandai menggombal, Anda pandai mungkin berpenampilan menarik, kata-kata yang meyakinkan. Lalu setelah menikah baru tahu bahwa engkau sedang menikahi pasangan dengan cinta yang palsu. Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepastian, Allah yang bukan kemudian mengemas sesuatu yang baik dari luar lalu dalamnya buruk. Allah itu Allah yang berjanji, yang dikatakan janjinya murni bagai perak teruji 7 kali di dapur peleburan. Dan Tuhan akan menepatinya, dan Tuhan akan menjaga setiap kita semua. Sahabat seperjalanan, sesuatu yang asli, sesuatu yang pasti, itu tidak selalu menarik untuk setiap sahabat seperjalanan. Karena biasanya yang asli itu tidak perlu ditawar-tawarkan, tidak perlu kemudian dibuat lebih menarik, lebih mempesona, tidak perlu. Dia mau dibungkus dengan koran, dia mau dibungkus katakanlah dengan plastik kresek. Kalau itu emas, tetap di dalamnya emas. Tapi kalau itu tanah, engkau bungkus dengan kertas emas, engkau simpan dengan pernak-pernik yang menarik, engkau kemudian katakan semprot dengan minyak wangi yang menarik dan wangi luar biasa, namun tetap dalamnya tanah. Namun sesuatu yang asli, dia tidak pernah takut dikemas, dibungkus oleh apapun. Bahkan sesuatu yang asli itu, emas yang asli, dia jatuh dalam kotoran pun dia tetap emas. Dia tidak akan jadi kotoran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang palsu ini, kita tetap mengikut Tuhan yang pasti-pasti saja. Allah itu adalah Allah yang pasti, Allah yang berjanji dan menepati, Allah yang akan menolong dengan pertolongan yang tanpa batas, Allah yang maha kuasa di atas segala kelemahan dan problem hidup kita semua. Sahabat seperjalanan, saya bacakan kembali bagian firman Tuhan tadi. Mazmur 12 ayat 7-8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami terhadap angkatan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang pasti, dan kami ingin hidup dengan yang pasti-pasti saja di dalam iman percaya, iman kami kepada Engkau dan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa kita harus menangkap, menjalani hidup dengan yang pasti-pasti saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.